Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, now we will learn about antonyms. Yeah, antonyms is a word that has opposite meaning. Okay, jadi kata yang punya makna yang berlawanan atau berbeda. Ya, the root word for the word antonym anti itu artinya against atau berlawanan. Kemudian onym itu name. Jadi nama yang berlawanan maknanya. Contohnya apa? Kata narrow. Narrow itu sempit ya. Antonimnya bisa wide, broad, and open. Kemudian kata hard. Hard itu keras ya. Antonimnya adalah soft, supple, and limp. Kemudian strong. Strong means kuat ya. Antonimnya adalah weak, fragile, and shaky. Ya, ini contoh beberapa antonym. And then okay, why antonym? Nah, when you are reading, you may come across words you do not recognize or know. Ketika Anda membaca, kadang kita nggak selalu tahu makna dari beberapa kata ya. Sometimes an author will use an antonym. Kadang penulis itu akan menggunakan antonym. Antonym can help you understand the meaning of an unknown word. Jadi antonym bisa membantu kita memahami makna dari kata yang asing ya. Okay. Ya, contoh the use of antonym, defining the meanings of a given word. Ya, jadi gunanya antonym itu apa? To define the meanings of a given word, memberi makna dari sebuah kata ya. Kemudian enabling us to express economically, jadi membantu kita untuk mengekspresikan sesuatu itu secara ekonomis dengan menggunakan kata yang berlawanan. Oke, ya. Kemudian forming antithesis to achieve emphasis ya, untuk menekankan sesuatu ide yang berlawanan gitu ya. Nah sekarang jenis-jenis antonym. Yang pertama adalah graded antonyms. Graded itu bertingkat ya. Graded, it deals with level of meaning of the words. Like if something is not good, it may still not be bad. Ya. Graded itu bertingkat ya, berlapis-lapis. Ada tingkatannya. Ya. Artinya kalau sesuatu itu tidak baik, ya tidak bagus, belum tentu itu selalu bad. Jadi ada sesuatu yang di tengahnya antara bad dan good. Itu disebut graded antonym ya. Ada skala gitu ya. Ada skala makna dari kata-kata tersebut ya. Selain kata good and bad ya, selain antonym good and bad, ada apa yang muncul? Ada average, fair, excellent, terrible, poor, satisfactory ya. Yang munculnya di antara good and bad itu atau mungkin malah di atasnya. Jadi ada skala. Misalnya bad, kemudian fair, kemudian good, kemudian baru excellent. Nah, seperti itu. Itu ada grade-nya, ada skalanya. Nah, itu disebut graded antonyms. Contohnya, nah ini ya. Misalnya big and small. Kalau sesuatu itu tidak big, belum tentu itu small ya. Bisa sedengan misalnya. Quite big. Pretty small misalnya seperti itu. Menggunakan kata enough atau agak gitu ya. Kemudian hot and cold. Hot and cold itu juga graded ya. Karena kalau sesuatu tidak panas itu belum tentu lawannya selalu cold atau dingin. Bisa juga apa? Cool ya. Bisa juga nanti lawan dari kata cool adalah warm. Jadi ada skalanya. Kemudian intelligent and stupid, pintar dan bodoh. Nah, tidak selalu seperti itu ya. Nah, di antara pintar dan bodoh itu ada yang tengah-tengah. Nah, itu yang disebut graded ya. Intelligence, kemudian mungkin di bawahnya intelligence itu apa? Clever, nah kemudian baru setelah itu mungkin stupid. Nah, seperti itu. Itu disebut tingkatan atau graded antonyms. Jadi graded antonyms itu kata yang berlawanan maknanya tapi punya skala. Oke, punya skala ketajaman makna dari kata tersebut ya, bertingkat ya. Kemudian yang kedua itu complementary antonyms ya. This antonym has a relationship when there is no middle ground. Nah, complementary itu lawannya graded ya. Jadi nggak ada yang di tengah-tengah. Oke, jadi kalau nggak A ya B gitu ya. Hanya ada dua kemungkinan. There are only two possibilities ya, either one or the other. Kalau nggak true ya false ya. Kalau nggak yes ya no. Kalau nggak dead and ya alive. Kalau nggak day ya night. Nah, ini yang disebut complementary. Hanya ada dua pilihan. Tidak ada skala di tengahnya. Ya, hanya ada dua pilihan. Hanya ada dua kemungkinan. On dan off. Misalnya seperti itu. Oke. Nah,
Berikutnya relational antonym. Nah, relational antonym itu sebenarnya masuk dalam kategori complementary antonym ya, di mana hanya ada 2 possibility, oke, tidak ada skala. Nah, tapi relational di sini yang ditekankan adalah hubungannya. Ya, jadi sesuatu itu ada karena ada yang lainnya. Itu yang disebut relational antonym. Ya, misalnya gini, ada left karena ada right ya. Kenapa ada istilah kiri? Ya, karena ada istilah kanan atau sebaliknya ya. Kenapa ada istilah kanan? Karena ada orang yang nyebut istilah kiri gitu ya. Nah, kemudian ada win dan ada lose. Ada yang menang karena ada yang kalah. Oke, kalau nggak ada yang kalah maka nggak bisa disebut menang ya. Kalau nggak ada yang menang maka nggak ada istilah kalah gitu kan. Nah, kemudian istilah buy and sell. Kenapa ada istilah buy ya? Karena ada orang yang sell, membeli ya. Kalau nggak ada orang membeli nggak ada istilah menjual gitu ya. On and off. Nah, husband and wife. Nah, ini hubungan juga ya. Kenapa disebut ada suami? Ya karena ada istri. Kenapa ada istri? Karena ada suami gitu ya. Oke, kemudian prey and predator. Mangsa dan pemangsa. Nah, itu ada istilah pemangsa karena ada yang dimangsa. Ada istilah mangsa karena ada yang pemangsa. Nah, ini disebut relational antonym. Jadi, dua kata yang berhubungan. Ini ada karena ada hubungannya dengan satu kata. Kata yang lain yang maknanya berlawanan gitu ya. Relational, relation itu hubungan. Oke, nah coba kita lihat sekarang. Rich and poor, kita latihan ya. Rich and poor itu apa hubungannya? Nah, ada rich and poor, teacher and student, hot and cold, fire and water, old and new, heavy and light, parent and child. Rich and poor disebut apa? Ya, graded ya. Oke. Nah, kemudian teacher and student. Nah, ini terlihat ada hubungan di sini ya. Ada guru karena ada student dan mereka relational, maka disebut relational antonym. Hot and cold. Nah, ini graded ya. Ada skalanya. Fire and water. Nah, ini disebut complementary. Ada fire dan ada water. Old and new. Nah, ini graded ya. Sesuatu yang lama itu tidak selalu lawan katanya baru. Ada yang cukup baru, cukup lama gitu ya. Heavy and light. Nah, ini complementary. Oke, kemudian parent and child. Heavy and light itu adalah graded. Oke. Parent and child itu relational. Nah, kemudian adding prefix. Antonym can also be formed by adding a prefix. Contohnya, tolerant itu bisa ditambahi imbuhan in agar menjadi intolerant. Expensive bisa ditambahi dengan kata in yang artinya inexpensive yang artinya tidak ya, artinya akan bertolak belakang. Expensive itu mahal, inexpensive itu tidak mahal. Responsible bertanggung jawab. Nah, kita tambah ir nanti artinya menjadi tidak. Irresponsible bertanggung jawab, tidak bertanggung jawab. Possible menjadi impossible. Friendly jadi unfriendly. Honest jadi dishonest ya. Oke, jadi kita bisa membuat antonim dengan cara menambahkan prefix. Prefix itu imbuhan di awal kata ya. Prefixnya apa saja? Bisa in, bisa ir, bisa im, bisa an atau dis. Nah, can you find other examples? Nah, you can think about it. Okay. Nah, kemudian different context bring different antonyms. Nah, kita juga perlu memahami konteks ya, karena kalau konteksnya bisa beda, antonimnya yang dibeli itu juga berbeda. Misalnya gini, an old man, nah itu lawannya a young man. Tapi kalau kita ngomongin house ya, an old house, nah itu bukan a young house lawan katanya, tapi kita menggunakan modern atau new house. A modern house atau a new house. Oke. Nah, kemudian a tall building, bangunan yang tinggi. Lawan katanya a low building, bangunan yang pendek. Nah, tapi kalau kita mau ngomongin orang, a tall man, orang yang tinggi, ya, lawan katanya bukan a low man, tapi a short man, ya. Karena konteksnya beda. Konteks benda dan manusia. Oke. Nah, sekarang contoh lain lagi. Fresh bread. Roti yang masih fresh ya. Nah, lawan katanya stale bread. Roti yang sudah stale itu apa? Basi ya, basi. Nah, tapi kalau ngomongin air itu